Selamat pagi semuanya, jumpa kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel Edukasi Pembelajaran Online. Untuk hari ini kita akan bahas materi pelajaran kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama adalah upaya pembangunan sosial budaya, realitas Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan, dan pentingnya nilai kebersamaan dalam keberagaman. Sekarang kita cermati percakapan antara Lani dan Dayu di bawah ini. Lani berkata, "Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal." Kemudian Dayu menjawab, "Lalu, bagaimana pendapat mereka, Lan?" Kemudian Lani berkata, "Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil di dalam negeri." Sekarang kita akan membaca tentang artikel Perkumpulan Petani Pemakai Air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam maupun di daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti kita membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani pengirigasi P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membimbing petani sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Organisasi anggota ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang atau memang sesuai dengan yang bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan, fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan persoalan. Guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun memerlukan bantuan dari luar.
Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi satu unit usaha sendiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau semprotan. Dan bagaimana maupun dalam upaya pemasaran, selain itu, organisasi ini berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mengidentifikasi terhadap bentuk-bentuk keberagaman yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Yang pertama, apa yang kita temukan? 1. Organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Part 2, para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air. Ini berarti semua orang tanpa memandang perbedaan dalam hal apapun dapat menjadi anggota organisasi. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Ini berarti orang dari luar dapat memberikan sumbangsih berupa pikiran, saran, dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota organisasi. Dengan adanya P3A diharapkan petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, serta keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya. Salah satu organisasi yang merupakan perwujudan pembangunan sosial budaya adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial masyarakat sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial diri oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan. Karang Taruna Sinar Mega RW 4 Desa Lumbir lahir pada tanggal 26 September 1990. Kelahiran organisasi ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi muda untuk turut mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di masyarakat, terutama yang dihadapi anak dan remaja di lingkungannya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan, pengajian, dan lain-lain bagi anak yatim dan putus sekolah atau tidak sekolah yang berkeliaran, main kartu, dan lain-lainnya yang pada umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karang Taruna memiliki banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari para anggotanya. Manfaat Karang Taruna bagi anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, mencegah timbulnya kesejahteraan sosial khususnya generasi muda. Yang kedua, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda.
Yang ketiga, meningkatkan usaha ekonomi produktif. 4. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda, untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, serta memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna Sinar Mega memang mempunyai anggota yang sangat berpotensi di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang olahraga saja, tetapi di bidang seni musik sangat mempunyai potensi yang besar. Musik menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Karang Taruna Sinar Mega menjadi kebanggaan bagi warga Lumbir khususnya. Organisasi P3A terdiri atas petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta pemakai air irigasi lainnya. Keberagaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan sendiri organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Sebagaimana yang tertera dalam bacaan ini, organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat memecahkan sendiri maupun memerlukan bantuan orang luar. Keberagaman yang dimiliki organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah baru. Sekarang kita akan membahas tentang peta pikiran membuat sebuah iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Yang pertama yang akan kita buat adalah yang dibutuhkan dalam iklan, judul iklan. Yang kedua, yang dibutuhkan dalam layanan masyarakat. Yang pertama adalah nih judul iklan, kemudian jumlah yang berperan dalam iklan, karakter tokoh atau penampilan fisiknya, serta latar belakang suku bangsa. Setelah itu, kita membutuhkan naskah iklan. Naskah ini berupa sketsa gambar yang berdasarkan naskah. Hal yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat. Jumlah pemeran. Ini ada 64 orang. Judul iklan, keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Naskah iklan yang pertama, adegan 1. 4 orang siswa sedang berada di taman sekolah saat istirahat. Mereka sedang berbincang mengenai kegiatan yang akan mereka rencanakan untuk mengisi kegiatan pentas seni di sekolahnya. Kemudian siswa 1 berkata, "Apa rencana kalian untuk kegiatan pentas seni di sekolah minggu depan?" Siswa 2 menjawab, "Kalau aku sih inginnya menampilkan tarian Jawa Tengah karena aku berasal dari Semarang." Kemudian siswa 3 berkata, "Ya aku gimana dong, aku kan dari Bandung, kan tidak bisa menari tari Jawa." Kemudian siswa 4 menimpali, "Bagaimana dong jadinya, sulit kayaknya menampilkan tarian dari Jawa nih." Kemudian siswa 2 menjawab, "Jangan bingung, nanti aku yang akan mengajari kalian tarian dari Jawa. Bagaimana, setuju?" Siswa 1 berkata, "Aku sih setuju sekali. Bagaimana kalau latihannya nanti jam 4 sore? Siswa 1 dan 2 berkata, "Setuju." Mereka menjawab secara bersamaan. Mereka berempat pun membubarkan diri dan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Waktu berlalu dan sampai pada saat pulang sekolah, mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan adegan yang kedua, tampak siswa 2 sedang duduk di teras rumahnya menunggu teman-teman yang akan berlatih menari. Beberapa saat kemudian 3 orang temannya pun datang. Kemudian siswa 2 berkata, "Akhirnya datang juga, ayo langsung masuk ke dalam." Mereka berempat masuk ke dalam rumah. Siswa 1 menjawab, "Wah, udah saya pelatihan nih, ayo dong ajarin tari Jawa." Siswa 2 menjawab,
Tenang saja, yuk kita mulai. Kalian ikuti gerakanku dari belakang ya. Mereka pun asik latihan tari bersama-sama dengan suasana yang riang gembira. Kemudian pada adegan ketiga, selesai latihan mereka berempat berbincang-bincang di teras rumah. Siswa 3 berkata, ternyata mempelajari tari Jawa tidak sesulit yang kubayangkan sebelumnya. Siswa 4 menimpali, iya aku juga, ternyata gerakannya mudah. Siswa 1 berkata, itulah keberagaman budaya bangsa kita. Berbeda itu indah, berbeda itu biasa. Siswa 2 menjawab, perbedaan asal suku yang ada di antaranya kita bukan penghalang untuk saling mengenal budaya masing-masing. Siswa 1, 2, 3, dan 4 menjawab bersamaan sambil mengepal tangan, berbeda itu indah, yes. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bangga dan gembira. Kemudian di dalam adegan tersebut, di sini menampilkan beberapa karakter yang ada pada tokoh-tokoh yang ada di dalam adegan tersebut. Siswa 1 berasal dari Jakarta, siswa 2 berasal dari Jawa Tengah, siswa 3 berasal dari Bandung, Jawa Barat, siswa 4 berasal dari